Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mobil yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Juke 1,5 RX Matic tahun 2012. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, dalam mencari mobil second ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satu diantaranya yang pertama dari tampilan fisik luar ya. Jadi dari tampilan fisik luar yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan, ini adalah nut. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Nah pastikan dia nutnya itu masih presisi ya, presisi, jarak antara nutnya itu masih sama. Terus habis itu juga di permukaan bodi kita perhatikan. Nah bodi ini kan memantulkan bayangan dari objek yang ada di sekitar mobil. Jadi itu kita perhatikan secara sekeliling keseluruhan. Kita pastikan, kita cek ya. Kalau mobil yang tidak bekas benturan, dia pantulannya itu masih lurus ya, lurus tidak bergelombang. Jadi kita perhatikan secara keseluruhan dari bodi, kita kelilingin bodi, kita pastikan. Nah jika kita pastikan keseluruhan, secara keseluruhan semuanya kita perhatiin juga, lampu-lampu, kaca semuanya. Nah jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita periksa di bagian dalam. Nah dia sudah keyless entry ya, sama start stop engine button. Jadi nanti kantong kuncinya bisa kita kantongin saja seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba buka mobil. Nah dia kebetulan dia juga spionnya sudah auto retract ya. Jadi apabila mesin dinyalakan, spionnya kebuka sendiri seperti itu. Oke, nah sekarang saya masukin kunci di kantong. Nah coba kita periksa di bagian dalam mobil. Nah apabila kita membuka mobil, kita perhatikan yang pertama adalah aroma dari dalam mobil. Nah pastikan dia tidak ada aroma berbau apek atau berbau tidak sedap. Kenapa? Karena kalau ada aroma berbau tidak sedap atau apek, ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah terus habis itu yang berikutnya kita perhatikan itu di kolong dashboard. Kita pastikan tidak ada karat dan tidak ada bekas sisa-sisa lumpur. Nah terus habis itu juga di bawah jok juga kita perhatikan, masing-masing jok ada bekas karat atau sisa-sisa lumpur. Nah jika kita pastikan sudah aman, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah pada saat kita masuk ke dalam mobil, kita rasakan bagaimana posisi berkendara, enak atau tidak, cocok atau tidak. Terus habis itu juga instrumen, panel-panel juga kita perhatikan masih bagus kondisinya. Terus habis itu juga plafon juga kita perhatikan masih bagus atau tidak kondisinya. Terus habis itu jok juga kita perhatikan juga. Nah dia kebetulan joknya sudah di retrim ulang ya, dengan bahan semi kulit yang menurut saya sih coraknya itu masih cocok dengan aura dari warna luar kendaraan seperti itu. Oke. Nah setelah kita pastikan sudah aman, nah sebelum kita nyalakan mobil sebaiknya kita periksa juga. Kita buka kap mesin, kita periksa kondisi mesin, bagaimana olinya, kondisi oli, level oli, terus dari coolant-nya kondisi sama levelnya bagaimana. Jika kita pastikan sudah aman, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah dia di sini tombolnya untuk start stop engine buttonnya. Sekarang kita injak rem, kita nyalakan mobil. Nah oke. Nah mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Nyalanya langsung jreng, tidak tersendat. Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat, ada kemungkinan di aki ya, aki bermasalah atau dinamo starter bermasalah. Sebentar saya kecilin dulu radionya. Nah terus untuk getaran mesin yang masuk ke dalam, kita perhatikan dengan kita pegang setir, bagaimana getarannya. Terus habis itu posisi duduk kita juga kita bisa merasakan bagaimana getarannya. Nah mobil yang bagus itu dia getaran yang masuk ke dalam itu sangat minim. Kenapa? Kalau getarannya berlebih ada kemungkinan engine mounting bermasalah atau mesin pincang atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah terus habis itu berikutnya kita periksa di kilometer.
Nah ini mobil kilometernya di 50.000 ya, 50.000. Jadi untuk mobil ukuran tahun 2012, jadi sekitar 5.000 per tahun. Jadi pemakaiannya cukup minim ya, cukup minim. Nah tapi pastikan jika kilometernya rendah ada rekor servisnya. Nah di Nissan Juke ini dia masih lengkap ya. Jadi ini, nah semuanya masih lengkap. Jadi dia servis rekor Nissan. Jadi bon-bonnya juga masih dicantumin semuanya. Jadi terakhir dia servis rekor di 47.000. Jadi dia rekor servis di Nissan. Nah terus habis itu juga buku panduannya juga masih ada. Terus panduan head unit juga masih ada. Terus habis itu di sini juga bon-bonnya juga ada, beberapa bon-bonnya yang masih disimpan seperti itu. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil second, kilometernya ini sesuai. Jangan sampai kita dapat kilometer yang sudah diturunkan atau di-reset. Kenapa? Karena kalau dapat kendaraan yang seperti itu, kita tidak bisa memprediksi kerusakan terhadap mobil ini nanti bagaimana ke depannya. Jangan-jangan akan menjadi bom waktu seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa mesinnya ya. Nah dia bisa diatur, sebentar kita lihat dulu di sini. Dia sudah spion sudah retract dan elektrik. Nah ini bisa diatur auto atau tidaknya ya retractnya. Nah di sini ada tempat buat kartu. Nah di sini buat buka bensin, di sini buat buka kap mesin. Nah di jok juga dia bisa diatur ketinggiannya seperti itu. Oke. Nah ini buat pengaturan power window, central lock. Terus kita periksa juga door trim. Door trim juga masih bagus. Nah ini sudah di retrim warna merah sesuai dengan bodinya seperti itu. Oke. Nah sealer di pintu juga perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena kalau mobil dia bekas reparasi pintunya, berarti sealernya sudah cacat. Dan apabila pintu sudah nggak ada sealer, berarti ada kemungkinan pintunya sudah gantian seperti itu. Oke. Nah sekarang kita periksa di mesin. Nah mesin kita periksa. Nah Nissan Juke ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesinnya Grand Livina sama Livina. Terus sama Evalia kalau nggak salah juga sama. Seperti itu. Nah, untuk memastikan mesin mobil masih bagus, kita pastikan yang pertama adalah getaran dari mesin. Dia getarannya harus minim. Terus yang kedua juga ritme dari suara mesin. Jadi mesin yang bagus itu dia ritmenya masih beraturan ya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa adalah apron depan. Ini namanya apron bagian depan, besi yang melintang. Terus habis itu juga bagian-bagian bawah, samping, jangan sampai ada bekas ketokan atau bekas cat ulang. Nah terus habis itu di kap mesin juga kita perhatikan sealernya. Jadi sealernya harus aman, harus utuh seperti itu. Oke. Nah kita periksa juga fan listriknya ya. Fan listrik masih berjalan dengan normal atau tidak. Terus habis itu ada rembesan nggak di mesin, sama ada bekas-bekas karat atau bekas-bekas sisa lumpur, untuk memastikan mobil tidak terkena banjir. Jika kita pastikan sudah aman, sekarang coba kita tutup kap mesin. Nah bagi yang mencari mobil crossover ya dengan kapasitas 5 penumpang yang bentuknya masih oke lah ya untuk hampir 10 tahun umurnya, mungkin Nissan Juke ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Karena ketersediaan spare part juga Nissan juga masih banyak, karena mesinnya juga masih sama dengan merek-merek Nissan yang lain. Oke. Nah sekarang coba kita perhatikan di bagian belakang ya, bagaimana posisinya kita duduk. Nah oke, saya duduk di belakang, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom sekitar 4 jari. Terus habis itu headroom juga agak kecil ya, mungkin sekitar 3 jari seperti itu. Nah di sini belum ada senderan tangan. Nah cuman pengaturan dilipat bisa 60%, 40%. Dia headrestnya sudah ada 3 yang bisa diatur ketinggiannya. Nah di sini ada cup holder, di sini ada kantong penyimpanan. Nah terus di sini ada kantong penyimpanan yang besar ya seperti itu. Oke. Nah door trim juga kita perhatikan ya, door trim juga masih bagus, masih aman. Terus ini ada cup holder 1 seperti itu. Sealer di pintu juga aman. Nah terus di sini ada child lock. Oke. Nah sekarang kita periksa bagasi. Nah ini buat buka tangki bensin di sebelah kanan. Nah sekarang kita buka bagasi. Nah dia juga bisa sih untuk buka kuncinya dari sini ya. Oke. Nah kita periksa sealer di pintu juga masih aman.
masih bagus. Nah, dapat bagasi yang lumayan oke untuk ukuran hatchback. Nah, di bagian bawah ini ada kompartemen buat naruh barang juga lagi ya, sama buat dongkrak segala macam. Nah, kalau kita tarik ini ada ban cadangan tapi ukurannya temporary ya. Nah, di dalam tempat ban cadangan juga kita pastikan jangan sampai ada bekas ketokan atau bekas cat ulang untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita tutup bagasinya. Nah, sekarang kita periksa pintu door trim masih aman, sealer di pintu juga masih aman. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Oke, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nah, sekarang kita beralih ke sini. Nah, door trim juga masih aman, masih bagus, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, dalam kita periksa juga kulit setir masih aman, masih oke. Ini buat pengaturan lampu, ini buat pengaturan wiper. Terus AC kita cek juga masih oke, masih bagus. Seperti itu, dia sudah LCD TV tapi belum belum TV ya. Belum kamera mundur, sorry. Nah, di sini, ini yang unik, ini buat pengaturan AC. Jadi ada dua pengaturan, ini bisa AC. Terus habis itu kalau kita pencet satu lagi, ini buat mengatur mode berkendaraan. Jadi semuanya berubah tombolnya. Jadi bisa normal, bisa sport, bisa eco. Nah, ini kalau untuk ngatur AC lagi kita pindahin. Nah, dia buat ngatur AC. Seperti itu. Oke. Nah, dia kecepatan matic. Nah, di sini ada dua cup holder, ini rem tangan. Sini ada buat naruh mungkin koin ya, segala macam. Nah, kalau misalnya kita periksa juga di sini. Kalau mobil bekas banjir, dia biasanya ada indikasi karat atau bekas sisa-sisa lumpur. Nah, dia sudah airbag, dua airbag ya. Nah, ini ada laci penyimpanan tertutup di sini. Nah, cup holder ada di sini sama ada tempat laci penyimpanan terbuka. Nah, di sini juga ada cup holder, ada laci penyimpanan terbuka. Nah, dia lampu, ini buat lampu baca. Terus habis itu ada sun visor, ada cerminnya juga sebelah supir. Sebelah penumpang juga ada cerminnya juga. Oke, nah dia bisa pengaturan kesilauan ya secara manual. Oke, nah mungkin ini saja ulasan tentang Nissan Juke 1,5 tipenya RX Matic tahun 2012. Nah, apabila berminat terhadap mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi, alamat, simulasi kredit ada kami cantumkan di video ini. Nah, terus pembelian bisa dengan cash, bisa kredit, bisa tukar tambah. Nah, terus habis itu apabila kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan kita test drive mobil, kita bisa melihat bagaimana kondisi dari mobil ya, mulai dari mesinnya bagaimana, terus kaki-kakinya bagaimana, terus perpindahan maticnya bagaimana, terus power steeringnya, pengeremannya kita bisa cek dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Nah, area parkir luas di sini jadi kita bebas puas untuk test drive kendaraan. Seperti itu. Nah, dalam memilih kendaraan second kita juga harus sabar ya. Pilihlah kondisi yang terbaik dengan agar kita dapat mobil walaupun harganya agak sedikit tinggi tapi tidak ada perbaikan yang signifikan terhadap mobil tersebut. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Silakan juga browsing di Zal Motor, bisa ngelihat Zal Motor channel, lihat-lihat video kami yang lain. Nah, terus bisa juga ngelihat di playlist kami ya, stok yang tersedia. Terus habis itu juga jangan lupa apabila menyukai video ini silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel. Nah, bisa juga browsing juga di Facebook kami atau Instagram kami. Oke, mungkin ini saja. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil second, terutama yang mencari Nissan Juke. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.